Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, ini adalah soal ulangan pembelahan sel. Silakan dipelajari supaya nilainya bisa bagus. Materi genetik yang terdapat dalam setiap inti sel yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat, disebut apa? Jawabannya adalah kromosom. Yang saya tulis dengan tulisan merah itu adalah jawabannya. Merupakan bagian lengan kromosom yang terikat satu sama lainnya disebut kromatid. Benang-benang halus yang menyusun kromatid disebut kromatin. Tempat persambungan kedua kromatid disebut sentromer. Pada gambar kromosom di bawah ini, sentromer ditunjukkan oleh nomor 2. Pada gambar kromosom di bawah ini, nomor 1, 3, dan 4 disebut kromatid. Bagian organel sel yang berfungsi mengatur pembelahan sel, memisahkan kromosom selama pembelahan sel, dan menghasilkan gelendong adalah sentrosom. Bidang khayal yang membagi sel dengan jarak yang sama disebut bidang pembelahan atau bidang ekuator atau lempeng metafase atau tengah sel. Kalian boleh memilih jawab salah satu saja. Sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan disimbolkan 2N disebut sel diploid. Sel yang kromosomnya dalam keadaan tidak berpasangan disimbolkan N disebut sel haploid. Suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak disebut pembelahan sel. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Pembelahan yang terjadi adalah secara amitosis atau secara langsung atau secara spontan. Pilih salah satu. Pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya disebut mitosis. Pembelahan yang berfungsi untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang merupakan fungsi dari pembelahan apa? Mitosis jawabannya. Bila tubuh kita tergores karena luka, bisa menutup kembali karena adanya pembelahan secara apa? Mitosis. Dalam siklus sel terdapat tahap persiapan sebelum pembelahan yang disebut interfase. Pada tahap interfase, ketika sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar, disebut fase apa? Fase G1 atau pertumbuhan primer. Kalian boleh pilih salah satu. Pada tahap interfase, ketika terjadi sintesis dan replikasi DNA, disebut fase apa? Fase S atau fase sintesis. Kalian boleh pilih salah satu. Pada tahap interfase, ketika sel mengalami pertumbuhan lagi setelah bereplikasi serta terbentuk organel-organel sel dan siap untuk membelah, disebut fase apa? Fase G2 atau pertumbuhan sekunder. Sebutkan 4 fase dalam pembelahan mitosis: profase, metafase, anafase, dan telofase. Gambar di bawah ini terjadi pada fase apa? Profase. Gambar di bawah ini terjadi pada fase apa? Metafase. Gambar di bawah ini terjadi pada fase apa? Anafase. Gambar di bawah ini terjadi pada fase apa? Telofase. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Ini adalah ciri-ciri pada fase profase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini adalah ciri-ciri pada fase metafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir fase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ini adalah ciri-ciri pada fase anafase. Membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai meregang. Ini adalah ciri-ciri pada fase telofase. Setelah fase telofase, terjadinya pembelahan sitoplasma dan diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk 2 sel anak disebut apa? Sitokinesis.
Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk atau haploid disebut meiosis. Pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet atau gonosom, yaitu pada testis dan ovarium, adalah meiosis. Kromosom homolog yang berdekatan dan berpasangan disebut sinapsis. Peristiwa yang menyebabkan keturunan suatu makhluk hidup memiliki kombinasi gen yang berbeda dari orang tuanya, seperti digambarkan di bawah ini, disebut crossing over. Tempat terjadinya pindah silang seperti ditunjukkan huruf K pada gambar di bawah ini disebut kiasma. Kromosom yang berpasangan seperti gambar di bawah ini mengandung 4 kromatid, 1, 2, 3, 4, disebut tetrad, yang ditunjukkan oleh huruf Q. Ini huruf Q adalah yang ini, pada gambar di samping adalah kinetokor. Yang ditunjukkan huruf R, yaitu ini, itu adalah mikrotubula kinetokor, yaitu mikrotubula yang menempel pada kinetokor ini. Benang-benang spindle atau gelendong pembelahan atau mikrotubula yang memancar dari kedua sentriol berfungsi menggerakkan kromosom atau memisahkan kromosom. Pada meiosis terjadinya sinapsis dan crossing over terjadi pada fase apa? Profase 1. Gambar di bawah ini pada pembelahan meiosis terjadi pada fase apa? Metafase 1. Gambar di bawah ini pada pembelahan meiosis terjadi pada fase apa? Metafase 2. Gambar di bawah ini pada pembelahan meiosis terjadi pada fase apa? Anafase 1. Gambar di bawah ini pada pembelahan meiosis terjadi pada fase apa? Anafase 2. Proses pembentukan sel sperma disebut apa? Spermatogenesis. Ditunjuk oleh huruf A, ini adalah spermatogonium atau induk sperma. Yang ditunjuk huruf B adalah spermatosit primer. Yang ditunjuk oleh huruf C adalah spermatosit sekunder. Ini sama ini. Yang ditunjuk oleh huruf D, yaitu ini dan ini, adalah spermatid. Yang ditunjuk huruf E, ini adalah sperma. Proses dari A menjadi B adalah mitosis. Proses dari B menjadi C itu adalah meiosis 1. Proses dari C menjadi D ini adalah meiosis 2. Pada gambar di bawah ini yang bersifat diploid adalah A dan B. Pada gambar di bawah ini yang bersifat haploid adalah C, D, E. Proses pembentukan sel telur atau ovum disebut oogenesis. Oogenesis mulai terjadi pada masa dalam kandungan sampai fase apa? Oosit primer. Yang ditunjuk oleh angka 1 ini adalah oogonium atau sel induk ovum. Yang ditunjuk nomor 2 ini adalah oosit primer. Yang ditunjuk oleh nomor 3 ini adalah oosit sekunder. Yang ditunjuk oleh nomor 4 ini adalah badan kutub primer. Yang ditunjuk nomor 5 adalah ootit. Yang ditunjuk oleh nomor 6 adalah badan kutub sekunder. Yang ditunjuk oleh nomor 7 adalah polosit. Yang ditunjuk nomor 8 adalah ovum. Yang ditunjuk nomor 9 adalah polosit. Proses dari 1 menjadi 2 adalah mitosis. Proses dari 2 menjadi 3 dan 4 adalah meiosis 1. Proses dari 3 dan 4 menjadi 5, 6, 7 adalah meiosis 2. Pada gambar di bawah ini nomor berapa saja yang bersifat diploid? 1 dan 2. Pada gambar di bawah ini nomor berapa saja yang bersifat haploid? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terjadinya meiosis 2 pada oogenesis terjadi dengan bantuan apa? Sperma. Pada masa pubertas, oosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi apa? Oosit sekunder dan 1 badan kutub primer. Pada proses oogenesis, jika terjadi
Jika tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka yang keluar bersama dengan darah menstruasi adalah oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Hasil akhir pada proses oogenesis adalah 1 ootit dan 3 kolosit. Hasil akhir pada proses spermatogenesis adalah 4 sperma. Sampai di sini penjelasan saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.